Pemirsa, masih ada satu kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang ke Piala Dunia, yaitu memenangi laga kontra Irak Minggu dini hari nanti. Meski tidak mudah, tetapi menang menjadi harga mati bagi skuad Garuda jika tidak ingin terdepak. Sehingga Mesopotamia memang nyata lawan yang sulit ditaklukkan oleh Indonesia, tapi masih ada waktu 90 menit untuk mencari kelemahan lawan dan memanfaatkan segala peluang yang ada. Apalagi skuad Garuda akan mendapatkan tambahan tenaga baru yang memiliki pengalaman, yaitu Calvin Verdong yang sebelumnya absen melawan Arab Saudi karena kondisi yang kurang fit. Kini pemain klub Lille asal Prancis itu berpeluang mengisi posisi kiri timnas Garuda. Selain itu ada Ole Romney yang juga sudah bisa dimainkan sejak menit pertama yang bisa menjadi ancaman untuk mendobrak pertahanan lawan. Nah, di masing-masing posisi, skuad timnas Indonesia ini tidak kalah hebat dari Irak. Di pos penjaga gawang ada Martin Pas yang akan beradu kokoh dengan kiper veteran Irak, ada Jalal Hasan. Dan kemudian ada Jay Ijes yang menjadi jaminan untuk menjadi benteng pertahanan. Sementara Irak memiliki back yang kenal dengan atmosfer sepak bola Indonesia, yaitu Frans Putros yang memperkuat Persib Bandung. Nah, sementara Joy Pelupesi dan Zidan Iqbal akan menjadi kunci di lini tengah kedua tim dalam memutus serangan lawan ataupun membantu serangan. Nah, dua sayap lincah bisa menginspirasi serangan itu, bahkan bisa mencetak gol. Nah, jika Indonesia punya penyerang muda Miliano Jonathans, maka Irak punya Ali Jassim. Nah, secara head to head, catatan pertemuan timnas Indonesia kontra Irak ini memang belum berpihak kepada Garuda. Indonesia memiliki rekor yang kurang baik ketika menghadapi tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut, di mana dalam 3 pertemuan terakhir Indonesia bahkan belum pernah meraih kemenangan atas Irak. Nah, setelah melihat eksperimen yang dilakukan lawan Arab Saudi kemarin, sepertinya Patrick Kluivert harapannya tidak memaksakan skema 4-2-3-1 yang tidak berjalan dengan baik dan harus kembali memainkan skema 3-4-3 dengan trio back solid, ada Rizky Ridho, Jay Ijes, dan kemudian ada Justin Hubner. Dan kemudian di lini tengah, Tom Hey harus kembali dimainkan sejak awal bersama dengan Joy Pelupesi. Dan di depan ada Ragnar Oratmangun, Miliano Jonathans, dan Ole Romney yang bisa menjadi jaminan untuk merobek gawang lawan. Dan pemirsa, kita akan membahas mengenai peluang timnas Indonesia yang akan menjalani laga hidup mati untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan 3 narasumber. Ada mantan penyerang timnas Indonesia, Indrianto Nugroho, ada pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, dan supporter timnas Indonesia, Fitri Karlina. Pak Fitri, Bung Ropan, dan Coach Indri, selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore semuanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Mbak Fitri dulu ya. Mbak Fitri, bagaimana persiapan untuk menonton nanti malam laga hidup mati antara Indonesia melawan Irak? Alhamdulillah udah harus bounce back lagi ya, harus semangat lagi. Bahkan ini aku baru pulang dari ibadah umroh, sekalian juga mendoakan timnas semoga makin solid, makin kuat ya untuk nanti malam. Dan ini aku lagi on the way bersama suami aku untuk meet and greet bersama Garuda Buana, Garuda Saudi juga. Kita akan menyatukan satu tekad semangat lagi untuk habis-habisan kembali nanti malam mendukung timnas Garuda. Ya, itu harapannya. Saya ke Bung Ropan. Bung Ropan, menurut Anda kira-kira Patrick Kluivert belajar tidak dengan eksperimen yang kemarin yang sebagian besar ya supporter sepak bola Indonesia menganggap itu eksperimen yang gagal begitu. Kira-kira akan bermain dengan skema yang sudah dikenal solid tidak sih dengan 3-4-3? Tidak kemudian dengan 4-2-3-1 yang kemarin kemudian dianggap gagal begitu. Bung Ropan bagaimana? Kalau Patrick Kluivert tidak belajar dan mengevaluasi dari apa yang terjadi kemarin melawan Arab Saudi, itu adalah sesuatu hal yang bodoh menurut saya ya. Artinya dia juga kan dibantu oleh Alex Pastur, dibantu oleh asisten Dani Lansat. Mereka yang harus memikirkan solusi terbaik di saat kita bertarung dalam pertarungan 90 menit yang sangat menentukan ya. Ini duel hidup mati buat kita menghadapi Irak dan harus ada perubahan memang. Ya, dari pola kemarin yang tampilkan strategi ya di starting 11 yang saya pikir itu adalah uji coba ya, coba-coba bagi Patrick Kluivert yang tidak perlu dilakukan melawan Arab Saudi. Itu sekarang dia fokus dan menampilkan ya 11 pemain yang pertama itu yang memang betul-betul menjanjikan, tidak lagi bermain dengan coba-coba. Ya. Saya teringat ketika dia gagal di Sydney, dipermak habis oleh Australia 5-1, kemudian kembali ke Jakarta. Itu kan dia bermain coba dari 4 back flat kembali ke 3-4-3 menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina. Hasilnya kita menang 6 poin.
Nah, itu yang harus diingat kembali oleh Patrick Kluivert. Coba kembali, ya, bukan kita untuk menggurui, tentunya dia sebagai pelatih lebih tahu. Tetapi belajar dari kemarin, saya pikir dengan pola 3-4-3 yang kemudian dalam transisi permainan kita bisa bertahan dengan 5 back atau turun dari 5-4-1 karena fullback kita bisa Kevin Dix bisa turun ke belakang di kanan dan Kevin Verdong yang bermain ke kiri. Artinya ini bisa membentuk suatu permainan atau suatu kekompakan di belakang. Ada balance yang terjadi dengan Jai Ises, Rido dan Yasin Hapner. Karena ini kan mereka sudah mendapat chemistry yang luar biasa, Mas Egan ya. Artinya 8 pertandingan terakhir cuma kalah 1 kali dengan formasi 3-4-3. Ya, 6 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Semua clean sheet kecuali lawan Jepang di GBK kalah 4-0. Selebihnya kita tidak pernah kalah bermain dengan posisi ini. Sejak dari awal kan kita melawan Vietnam 2 kali, kita melawan Filipina di GBK, sampai melawan Bahrain, Australia 0-0, kita kalahkan Cina, semua dengan 3-4-3. Itu Kluivert jangan lupa harus bisa bermain dengan, karena kita butuh poin. Artinya kita bermain dengan lebih menunggu counter attack, tapi ujungnya kita menang, kita bikin gol. Daripada bermain dengan 4 back flat, kita bermain menyerang bagus, tapi akhirnya kita kalah. Mendingan kita harus bisa bermain dengan bertahan yang baik, di tengah juga harus kuat, karena itu menjadi kelemahan melawan Arab Saudi yang tidak boleh terulang menghadapi Irak nantinya. Dan kalau dia menurunkan dengan formasi terbaik, saya pikir kita bisa mendapatkan hasil positif. Begitu. Oke, mungkin dari sudut pandang seorang pelatih bisa mengerti ya sebetulnya maksud Coach Patrick kemarin itu ngapain sih, Coach Indri? Kenapa kemudian Patrick Kluivert ini menggunakan formasi double pivot, lalu kemudian beberapa posisi itu tidak diisi oleh pemain-pemain yang di posisi terbaiknya begitu? Kan kritik akhirnya menjadi menyasar pada Mark Klok, ada kepada Beckham Putra. Hal-hal semacam ini. Nah, ini menurut Anda bisa tidak kemudian menjelaskan sebetulnya maksud game plan dari Patrick Kluivert kemarin itu apa? Mungkin 4-3-3 kita menyerang juga bagus, bertahan juga bagus. Tapi kan kita juga melihat kondisi pemain, Mas. Karena kondisi pemain kita juga tidak semaksimal itu. Mereka kan masih baru datang 2 hari atau 3 hari mereka bergabung. Belum cuaca yang di Arab sendiri mereka belum pahami juga. Pemain-pemain Eropa kita cuacanya mereka dingin. Nah, ini faktor yang terjadi itu karena kondisi fisik pemain tidak 100%. Nah, ini yang jadi permasalahan kenapa harus pakai 4 back. Selama ini yang tadi Om Ropan bilang kita 3-4-3 itu juga sudah bagaimana kita menyerang juga bagus, bertahan juga bagus. Karena kalau kita menyerang pasti Kevin Dix bersama dengan Calvin Verdong dia akan membantu. Tapi setelah kita kehilangan bola pasti keduanya akan membantu juga. Jadi akhirnya tadi 5-4-1 kita menyerang juga punya lebih pemain. Makanya jangan main-main dengan komposisi dengan formasi. Apalagi ini pertandingan krusial menentukan nasib bangsa kita untuk maju ke Piala Dunia. Jadi tidak boleh main-main. Ya menurut saya dan tadi Om Ropan sudah sampaikan juga 3-4-3 itu adalah patron yang bagus buat kita karena beberapa pertandingan terakhir dengan 3 back, 4 di tengah, 3 di depan, kita bisa memaksimalkan pertandingan gitu loh Mas. Jadi ya saya berharap malam ini Patrick Kluivert belajar dari pertandingan kemarin. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi pemain-pemain kita ini sebenarnya kualitasnya juga tidak beda jauh dengan Irak, Bob. Baik, kalau Mbak Fitri kemarin yang rajin melihat permainan timnas secara langsung dari stadion, Mbak Fitri apakah memang terlihat kemarin permainan kita kurang oke lah begitu? Gimana Mbak Fitri? Emang kerasa banget ya Mas ya, pasti yang di rumah pun juga merasakan hal yang sama, apalagi kami yang ada berada di lapangan. Ya cukup, pastinya cukup shock para supporter Indonesia dengan adanya starting line up seperti itu yang diberikan oleh Coach Patrick, tapi kan semua kembali lagi atas kebijakan beliau kan, seperti itu. Dan ya ternyata setelah kita melihat jalannya pertandingan,
Eh, cukup bikin gemas. Kenapa nggak yang utama-utama yang apa namanya winning team ya? I think don't change the winning team. Nah, kenapa nggak dikeluarkan dari awal gitu? Disimpan di mana? Kan dobrakan awal itu menurut saya adalah yang paling penting karena itu menjadi bekal untuk justru malam hari ini tanggal 11. Dan ini menurut saya akan menjadi tekanan yang lebih berat untuk timnas Garuda walaupun tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Cuma memang aku rasa agak lebih berat gitu loh bebannya. Karena kan kemarin kita sudah menelan kekalahan dan ini akan menjadikan suatu kewajiban untuk menang, untuk bisa memberikan apa ya harapan kita untuk masih bisa berjuang untuk masuk Piala Dunia seperti itu. Ya, Mbak Fitri kayaknya menyinggung mengenai pemain oleh Romney begitu ya. Kenapa kok nggak dimainin dari awal begitu? Saya ke Bung Ropan. Bung Ropan, apakah sebaiknya memang... Iya, aduh, udah sampai tidur duluan saya Mas. Oke, nah itu Bung Ropan. Apakah gitu, memang sebaiknya oleh Romney ini sama Kelvin Verdong harus main sejak awal nih Bung Ropan? Gimana nih harapannya Mbak Fitri nih? Iya, kalau bicara lawan Irak, ya dan kondisi dari Verdong dan oleh Romani dikatakan juga oleh manajer tim Pak Sumardi bahwa mereka sudah fit, 100% bisa bermain, saya pikir wajar. Ada suatu kesalahan atau blunder kalau kedua ini tidak dimainkan sejak awal di starting 11. Artinya itu yang saya bilang tadi, kalau Patrick Kluivert memilih yang terbaik, tidak ada pasti yang akan menggerutu atau memprotes dengan starting 11 yang dia tampilkan. Yang terbaik itu yang saya bilang tadi, Martin Pas di bawah Mistar, di kanan itu ada Kevin Dix, di kiri Verdong, 3 di belakang itu Jai Itzet sebagai kapten, Rizky Ridho agak ke kanan berdiri dan Abner berdiri agak ke kiri karena dia kuat kaki kiri. 2 gelandang yang di sentral kita, Tom Hai langsung dimainkan bersama dengan Joe Pelutesi. Sementara di depan itu Miliano di kanan, oleh Romani sebagai striker nomor 9 dan Ragnar Oratmangun. Saya pikir ini komposisi starting 11 terbaik yang harus dia mainkan. Kalau dia coba-coba lagi, ini akan susah buat kita. Karena kan kita butuh menang. Kita datang dalam pertandingan ini dalam kondisi dan beban mental anak-anak itu setelah kalah. Lain halnya kalau kita bermain imbang, akan jauh lebih enjoy untuk menghadapi Irak. Nah, kita dengan kekalahan kan kita ditargetkan harus bisa menang gitu loh. Ini sulit. Lawan kuat seperti Irak. Irak datang dengan kebugaran yang luar biasa untuk menghadapi pertandingan pertama buat mereka, dan mereka ingin menang. Jadi modal bagi kita, bagaimana Kluivert dan Pak Manajer ya di sana untuk mengembalikan mental kita, biar lebih enak, ruang ganti lebih sejuk, ya buat pemain kita enjoy aja menikmati permainan, jangan terbeban untuk melawan Irak dan berusaha mencetak gol secepat mungkin. Belajar dari kemarin kita bisa membuat gol pertama, nah itu agak kita begitu cepat dibalikin oleh lawan, direspon dengan sangat cepat. Ini tidak boleh terjadi. Kalau kita bisa mencetak gol pertama, pemain dengan posisi 3 back di belakang akan lebih kuat buat kita. Kalau melawan Irak di Jakarta kan kita dengan komposisi Jordi Amat yang bermain di tengah bersama dengan Hafnaz dan juga dengan Ridho, ya Saim Patinama di kiri dan Sandy Walsh di tengah, Natanso dan Tom Hai. Ada Marcelino di depan, Stroik dan Ragnar Oratmangun, itu kan di Jakarta. Dan bermain babak pertama 0-0. Setelah Jordi Amat kartu merah keluar, baru kita kebobolan 2 gol. Jadi kalau dengan komposisi saat ini yang lebih mewah dibandingkan dengan kita bermain di Jakarta dan kala itu, seharusnya kita bisa menang. Termasuk lawan Arab kemarin. Makanya sayang kita tidak bisa mendapatkan itu. Karena kan sekarang sudah ada Jai Itzet, sudah ada Kevin Dix, ya, ada Verdong. Itu luar biasa yang tidak bermain ketika kita kalah di Jakarta. Dengan ada komposisi seperti ini, dengan ada Joe Pelutesi di tengah, ada Miliano, ada Ole Romani, saya rasa kita akan jauh lebih bagus. Ya, dengan kita melihat ke belakang juga penampilan dari Irak di Kings Cup kurang begitu oke, ya susah payah melawan Hong Kong 2-1, di final juga 1-0 melawan Thailand. Saya pikir kita bisa untuk bisa memanfaatkan ini dengan baik. Tinggal tergantung motivasi anak-anak lapangan, mental mereka harus kuat, dan ini peran pelatih luar biasa tentunya, tim kepelatihan untuk anak-anak ini untuk bisa menancapkan motivasi yang baik. Begitu. Oke, kita bahas nanti tantangan melawan Irak kira-kira akan seperti apa. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Supporter timnas Garuda optimis Jai Itzet dan kolega dapat memenangi laga pamungkas melawan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pendukung timnas Indonesia meyakini skuad Garuda dapat tampil maksimal. Harapan ini agar Indonesia dapat tampil di laga Piala Dunia 2026. Saya sih harus menang ya, wajib menang karena kemarin kita kalah.
Pengennya sih 1-0 aja karena Irak menurut saya lebih bagus daripada Arab. Oke, terus harapannya nih Mas, biar apakah berharap Indonesia nanti masuk ke Piala Dunia, Mas? Ya berharap banget lah, kita kan seumur hidup ya, semoga Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Tapi agak berat sih karena kemarin kalah. Skor timnas Indonesia lawan Irak? 2-0. Supaya sisiku lebih banyak, supaya kita clean sheet. Oke, harapannya nih Mas? Harapannya kita bisa lolos Piala Dunia dong 2026 sesuai prediksi The Simpsons. Muluk-muluk ya, 1-0 aja cukup. Karena dilihat dari sejarah Indonesia lawan Irak tuh kita kalah terus. Harapan saya dengan 1-0, Tom Hai masuk full dari awal sampai akhir, harusnya kita bisa lah, optimis. Harusnya bisa menang, minimal 1-0 aja. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kita. Coach Indri, semua fans sepak bola Indonesia meminta kemenangan. Timnas memang harus menang, tapi lawannya ini adalah Irak. Kita tidak pernah menang melawan Irak dalam 3 pertandingan terakhir. Kalau lawan Arab Saudi kita masih bisa menang kemarin di GBK, tapi ini lawannya Irak. Kira-kira dengan beban setinggi itu, kira-kira kita bisa enjoy tidak sih nanti melawan Irak sampai akhirnya menang? Coach Indri bagaimana? Iya, tergantung dari bagaimana nanti Patrick Kluivert membuat situasi ruang ganti lebih nyaman dengan formasi apa. Ya itu tadi, tinggal bagaimana nanti formasi yang akan dipakai di pertandingan lawan Irak. Kalau kita yang selama ini kita sama Om Ropan otak-atik, ya udah pakai 3-4-3 yang selama ini jadi patron kita. 3 back, 4 tengah, 3 depan. Karena apa? Kalau kita bertahan, Dix dan Verdong, dia pasti akan bantu support. Mereka juga punya tenaga yang lebih bagus juga kondisinya. Dan kita menyerang pun pasti akan lebih orang. Akhirnya Dix bisa bantu naik, Verdong juga bisa bantu naik. Makanya saya berharap pertandingan malam ini akan seru. Dan pertandingan malam ini jadi penantian kita selama ini untuk Piala Dunia. Bro. Bung Ropan, kira-kira Irak tuh akan bermain seperti apa sih ketika melawan Indonesia? Mereka kan lebih bugar nih ya, mereka nggak main 2 hari yang lalu. Ya, kalau melihat mereka main di Kings Cup, saya pikir biasa-biasa aja, nggak perlu takut sebenarnya. Ya. Dan pemain-pemain kita kan sudah pernah ketemu dengan Irak. Nah, sekarang situasi dan kondisinya berbeda. Dengan Irak kita bermain kalah di Basra dan kita kalah di GBK. Yang saya bilang tadi kan sudah banyak pemain baru yang masuk di kita, diaspora yang sudah berada. Ya oleh Romani misalnya, Miliano yang ada di sana, Jope Lupesi, Jai kan bagus-bagus tuh, Verdong, Kevin Dix. Semua ini yang akan mendukung permainan kita menjadi lebih baik. Dan Irak tahu itu. Mereka tidak akan mengambil itu untuk dengan bagaimana bermain di Jakarta. Enggak, udah lewat itu. Karena Indonesia makin bagus, makin baik. Mereka sangat menyadari. Apalagi pelatih mereka, Graham Arnold, itu berdiri kan di pinggir lapangan di GBK saat kita menahan mereka 0-0. Ketika dia masih menangani Australia saat itu. Dan dia tahu persis bagaimana Indonesia berkembang dengan sangat pesat dengan pemain-pemain yang bagus secara kualitas. Bahkan pemain-pemain kita ada di atas pemain-pemain Irak. Kita ada bermain di Serie A, ada bermain di Ligue 1, di Prancis, di Eredivisie. Ya, ada bermain di divisi Championship, di Oxford, di Inggris. Jadi kualitas kita bagus. Ya, tinggal bagaimana sekarang mereka harus termotivasi untuk bisa bermain, mencetak gol dulu. Boleh kita diserang 2 hari 2 malam, tapi ujungnya kita menang 1-0, kita akan berpesta. Ya kan, daripada bermain cantik, bermain bagus, shot on goal, kita ada 7 tembakan, kalah 2-0 terakhir, susah orang akan bilang gitu. Tapi lebih baik kita bermain dengan pragmatis, lebih pragmatis sedikit, itu akan jauh lebih bagus buat kita. Karena kedalaman squad kita oke. Ya kalau ada apa-apa dengan Kevin Dix, kita masih punya Sandy Walsh. Ada masalah dengan Calvin Verdong, kita masih punya Dean James. Itu kekuatan kita. Di tengah juga kan bagus ya. Kita masih punya Nathan Cho, makanya kembalikan Nathan Cho itu untuk ada di bangku cadangan. Untuk bisa bermain, untuk bisa membackup Jope Lupesi atau dengan Tom Hai jika mereka terjadi bermasalah. Sehingga kedalaman squad kita, balance-nya itu kuat dibandingkan dengan kayak kemarin. Kemarin itu bukan Beckham jelek ya, harinya yang tidak bagus buat dia kemarin lagi bersama dengan Jakob. Karena mereka mungkin lebih bagus sebagai super sub, bukan sebagai pemain inti dalam starting 11. Itu yang lupa bagi Patrick Kluivert. Nah kan Beckham tampil bagus lawan Cina sebagai super sub. Ketika ditampilkan lawan Jepang, drop lagi, kalah 6. Makanya tidak boleh bermain dari awal. Dia memang sebagai super sub bagus. Itu kesalahan-kesalahan yang harus dilihat sebenarnya oleh Patrick Kluivert. Nah, melawan Irak jangan sampai terulang lagi.
Makanya saya bilang, pemain-pemain yang saya sebut tadi itu yang harus ditampilkan. Jangan lagi bereksperimen, karena kita butuh menang. 1-0, 2-1, kita menang dengan 2-1, kemudian Irak bisa mengalahkan Arab 1-0, kan kita yang lolos langsung. Bukan di putaran kelima. Karena posisi kita gol 4-4, Arab akan jadi 3-3, Irak akan jadi 2-2. Selisih gol yang akan ditentukan, maka kita akan ke Amerika. Dengan catatan tadi, kalau menang 2-1 dan Arab kalah 1-0, kita yang lolos. Begitu. Egan. Ya, Bung Roplan optimis sekali ya. Irak biasa-biasa aja kok, kita semua yang di Indonesia optimis banget Indonesia bisa menang. Kalau fans yang di Jeddah nanti bagaimana Mbak Fitri? Kira-kira sama optimisnya tidak sih kita bisa menang, tidak sih melawan Irak nanti Mbak Fitri? Oh ya, selalu optimis. Tiap pertandingan kami supporter Indonesia tuh selalu optimis, selalu memberikan dukungan yang terbaik. Kalau masalah nanti hasilnya seperti apa, ya itu yang namanya bola itu kan bundar ya. Jadi kalau aku sih pengennya malam hari ini jangan ada main-main mengutak-atik lagi. Intinya don't change the winning team, dan ya kita lihat nanti seperti apa, doakan yang terbaik. Pasti kami semuanya juga akan mensupport 1000%, dan mohon doanya juga pastinya untuk timnas Indonesia dari semua warga Indonesia dimanapun berada, karena kita juga harus berjuang lewat jalur langit juga ya. Iya. Mbak Fitri, tapi waktu melawan Arab Saudi kemarin informasinya ada insiden ya, di mana kemudian ada banyak fans Indonesia nggak bisa masuk begitu tepat pada waktunya, padahal Indonesia Raya sudah mengumandang. Nah itu Mbak Fitri ngalamin itu tidak sih, dan kemudian kira-kira supporter di sana merespon kejadian insiden seperti itu bagaimana di sana, Mbak Fitri? Iya, memang sangat disayangkan memang untuk sekelas event internasional, apalagi ini yang membawa banyak masyarakat gitu loh, banyak supporter. Itu tuh waktu supporter datang harusnya tuh kan supporter Indonesia ada di gate 3, tapi diputer-puterin dulu ke gate 1, ke gate sampai ke gate 5. Nah ini sampai akhirnya terjadi penumpukan dan belum bisa masuk sampai kick off, juga banyak yang belum bisa masuk, dan bahkan ada yang sampai cedera juga, terinjak-injak, dan sampai ada yang pingsan. Nah ini sebenarnya cukup disayangkan, semoga nanti malam bisa lebih baik lagi organize-nya. Dan kalau untuk saya sendiri, karena melihat pengalaman dari tahun lalu ya, kita melawan tuan rumah, itu memang cukup diuji gitu loh. Jadi akhirnya kita sendiri kemarin aku sudah punya backup, selain aku juga ada tiket bersama Garuda Saudi. Aku memang kemarin untuk jaga-jaga aku ambil yang VIP seperti itu, dan untuk aku sendiri alhamdulillah kemarin aman ya. Cuma memang sangat disayangkan buat teman-teman supporter kita, kemarin banyak yang tidak bisa masuk, bahkan masuk tapi di detik-detik terakhir baru bisa masuk, seperti itu. Ya, mungkin itu karena lawan kita Arab Saudi ya. Ketika lawan Irak mungkin beda lagi ceritanya. Coach Indri, ada faktor-faktor non teknis yang perlu kita waspadai ketika melawan Irak? Ya, kalau faktor non teknis pasti semuanya ada ya Mas ya. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan momen, memanfaatkan kesempatan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ya pada pertandingan malam ini pemain-pemain sudah bisa, mentalitinya sudah pulih lagi untuk bisa menampilkan penampilan yang terbaik, Mas. Oke, baik, dalam hitungan jam kita akan segera menyaksikan Indonesia melawan Irak. Doanya adalah menang, semoga kemudian apa yang kita sampaikan di sini bisa didengar oleh Patrick Kluivert begitu ya doanya. Terima kasih Bung Roplan, terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Coach ini sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.